Kak kemarin bisa masuk di program Magister Universitas Indonesia. Nah, kali ini aku bakal bikin tutorial atau cara-cara untuk pendaftaran di Universitas Indonesia ya buat kalian yang dari kemarin tanya-tanya. Tapi sebelum mulai, please klik like dan juga subscribe-nya, kemudian nyalakan loncengnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel aku, Yayan Surat. Apa kabar Mad People? Salam Mad Mood ya buat kalian semuanya. Nah, hari ini aku menanggapi pertanyaan-pertanyaan kalian ke aku. Gimana sih Kak kemarin bisa masuk di program Magister Universitas Indonesia? Nah, kali ini aku bakal bikin tutorial atau cara-cara untuk pendaftaran di Universitas Indonesia ya buat kalian yang dari kemarin tanya-tanya, biar kalian nggak tahu dengan jelas bagaimana prosedur untuk pendaftaran di Universitas Indonesia program Magister ya. Nah, untuk program Magister ini kita punya 9 tahapan, 9 tahap untuk pendaftaran. Jadi yang pertama, kalau misalnya kalian baru masuk ke laman pendaftarannya UI, yaitu di laman penerimaan.ui.ac.id, kalian di situ akan tahu prosedur tahapan-tahapannya. Nah, di sini aku bakal jelasin detailnya satu persatu berdasarkan pengalaman aku kemarin ya. Pada tahap pertama kalian diharuskan untuk membuat account dulu karena mungkin kalian baru masuk dan kemudian di tahap 1 itu ada bagian buat account. Tinggal diklik aja. Nah, habis itu masukkan data yang diinginkan, kemudian kalian juga diminta untuk melakukan upload foto. Nah, foto kalian ini diusahakan sesuai dengan tahun lahir kalian ya, backgroundnya ya. Jadi kalau misalnya tahun lahir kalian genap, kalian bisa pakai background merah. Kemudian kalau tahun lahir kalian ganjil, kalian bisa pakai background warna biru. Setelah kalian buat account, kalian itu harusnya melakukan pendaftaran. Tapi ingat tanggal-tanggal pentingnya dulu ya, Mad People ya. Tanggalnya juga udah tertera di laman penerimaan.ui.ac.id ya, Mad People ya. Kalian udah pada tahu belum kalian mau milih jurusan apa? Karena di tahap itu untuk pengisian formulir dan data pendaftaran itu kalian diminta untuk memilih jurusan yang kalian udah incer di UI apa ya. Nah, di laman pendaftaran itu sendiri banyak banget informasi lengkap terkait jurusan-jurusan yang ada di UI. Jadi kalian bisa klik di laman penerimaan.ui.ac.id itu ada di S2-nya atau program magisternya, itu kalian bisa banget buat lihat daftar-daftar jurusan atau program studi yang sesuai sama minat kalian. Nah, kemudian di dalamnya juga diterakan terkait berkas maupun kriteria yang harus kalian penuhi untuk melakukan pendaftaran sebagai mahasiswa magister di Universitas Indonesia. Nah, setelah kalian selesai melakukan semua itu, tahapan pengisian data dan segala macamnya tadi, banyak banget yang dibutuhin di situ, termasuk kalau kalian lulus S1 nih udah pasti ya punya ijazah S1 dan juga transkrip nilai. Nah, itu yang harus wajib banget dilampirkan. Nah, untuk berkas tes TOEFL dan juga TPA, aku skip bagian itu sih sebenarnya pas pendaftaran aku kemarin gitu, karena aku belum punya. Nah, di sini kalau misalnya Mad People skip, it's okay lah ya. Tapi kalau Mad People udah punya, Mad People bisa lampirin aja. Jadi kalau misalnya nggak punya pun insya Allah nggak apa-apa sih. Nah, kemudian kalau misalnya pas saat simak itu kita tetap melakukan tes TOEFL dan juga TPA itu ya Mad People ya, di lokasi. Nah, kalau misalnya Mad People sudah mantap memilih jurusan, mengisi semua data yang dibutuhkan sesuai datanya Mad People, kemudian upload foto juga sudah selesai di tahap awal tadi, Mad People harus masuk ke tahap verifikasi pendaftaran. Jadi di mana tahap tersebut merupakan cek untuk setiap informasi yang Mad People upload. Mad People harus yakinkan diri bahwa itu benar-benar sudah sesuai dengan data yang Mad People punya. Karena setelah tahap verifikasi pendaftaran ini selesai, Mad People diminta untuk melakukan tahap pembayaran. Data yang Mad People upload itu sudah tidak bisa dirubah lagi atau sudah dipastikan bahwa data itu benar-benar valid ya. Nah, untuk pembayarannya sendiri di laman penerimaan.ui.ac.id itu sudah diterakan bank-bank mitranya Universitas Indonesia. Jadi ada banyak banget bank yang bisa Mad People akses untuk melakukan pembayaran pendaftaran. Kalau misalnya untuk program S2 sendiri itu pembayaran pendaftaran sebesar 1 juta rupiah. Untuk melakukan pembayaran, Mad People bisa banget buat pergi ke ATM, kemudian bisa banget buat e-mobile, bisa pakai m-banking,
Atau Mad People juga bisa banget buat datang ke teller banknya langsung untuk melakukan pembayaran. Caranya dengan memberikan ke teller itu nomor pendaftaran kita yang kemarin. Atau kalau Mad People datang ke ATM ataupun mobile banking, Mad People tinggal input aja nomor pendaftaran yang kemarin kita dapatkan saat kemarin kita melakukan pendaftaran. Oke ya. Setelah pembayarannya berhasil, Mad People bisa untuk melakukan download kartu peserta ujian. Nah, kartu peserta ujian ini bisa di-download 1 hari setelah pembayaran ya Mad People kalau sudah berhasil dan terverifikasi. Nah, untuk kemarin, sepengalaman aku, 1 hari sebelum kita melakukan ujian juga, kita itu diminta untuk datang ke lokasi ujian untuk mengecek lokasi yang akan kita gunakan untuk ujian. Karena kan kita nggak tahu nih ya, maksudnya ruangannya di mana, UI seluas itu, kita ada di ruang berapa, di gedung berapa, fakultas apa. Nah, di dalam kartu peserta ujian kita itu nanti sudah diterapkan gedung dan juga nomor ruangan yang akan kita gunakan untuk melakukan ujian. Di dalam kartu ujian itu, Mad People bisa banget buat lihat kalian itu dapetnya di gedung berapa dan juga di ruang berapa. Sebenarnya pas prosedur pendaftaran tadi kita itu juga diminta untuk input terkait lokasi ujiannya kita mau di mana, apakah di UI Depok atau yang lain gitu. Kemarin aku pilihnya di UI Depok ya. Setelah sampai di hari H, kalian bisa melakukan ujian dengan tepat waktu. Kalau bisa, Mad People harus datang 30 menit sebelum ujian dimulai. Sudah ada di lokasi ya Mad People ya. Oke, setelah Mad People menunggu hasil ujiannya, Mad People itu bisa banget buat cek hasilnya di hari yang sudah ditentukan atau di tanggal yang ditentukan. Nah, kalau pengalaman aku kemarin, itu aku dapat email di tanggal 25 Juli 2019 menyatakan bahwa aku sudah lolos untuk ujian TPA dan juga bahasa Inggris. Kemudian diminta untuk datang untuk tes lanjutan yaitu di tahap wawancara di hari Jumat 26 Juli 2019. Nah, biasanya per program studi itu beda-beda ya Mad People ya. Ada yang hanya melakukan tes untuk TPA dan bahasa Inggris seperti tadi. Jadi Mad People diminta untuk datang di tanggal yang telah disebutkan dalam email tersebut. Kemudian Mad People melakukan wawancara. Dan jangan lupa juga Mad People membawa CV terbaru, kemudian fotokopi ijazah, transkrip nilai, dan juga fotokopi identitas yang terbaru. Kalau kemarin aku pakainya KTP ya Mad People ya. Mad People diminta biasanya diberikan waktu 1 jam. Kalau kemarin aku dapatnya siang di jam 13 sampai jam 14. Kemudian urutan wawancara itu akan disesuaikan dengan siapa yang datang terlebih dahulu. Jadi kalau misalnya Mad People datangnya belakangan, ya Mad People akan dapat sesi wawancara yang paling belakangan gitu. Setelah selesai melakukan wawancara, Mad People tinggal pulang aja, banyak-banyak berdoa, banyak-banyak mendekatkan diri sama Allah biar tujuannya Mad People ini tercapai untuk bisa menjadi mahasiswa di program magisternya Universitas Indonesia. Sepengalaman aku kemarin, setelah aku melakukan wawancara, aku menunggu untuk beberapa hari, aku mendapatkan email di tanggal 5 di bulan Agustus 2019 bahwa aku sudah diterima di program magisternya Universitas Indonesia. Nah, di dalam email tersebut juga diterangkan terkait pembayaran BOP, kemudian diterangkan juga terkait registrasi, dan terakhir juga diterangkan tanggal untuk penyambutan mahasiswa baru Mad People. Nah, setelah itu akan ada jadwal rutin terkait pembelajaran kalian untuk matrikulasi ya Mad People. Jadi kalian harus mengikuti matrikulasi selama 1 bulan. Nah, menurut aku matrikulasi itu sangat membantu banget buat kalian yang mungkin udah banyak-banyak lupa tentang pelajaran-pelajaran kalian di S1 ya. Selanjutnya akan diadakan perkuliahan seperti biasa. Mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan untuk informasi terkait pendaftaran program magister di Universitas Indonesia. Semoga informasi yang aku sampaikan ini bermanfaat buat Mad People. Jangan lupa klik like dan juga subscribe-nya. Salam Madput dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.